Hukum itu kan Pemirsa, di saat Akij menghadapi kasus hukumnya, kasus hukum yang tengah menjadi perbincangan juga adalah kisah miris yang dihadapi Angelina Sonda. Setelah pengadilan tingkat 1 hanya memberi vonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan, namun kasus ini dibawa ke tingkat Mahkamah Agung. Wakil rakyat yang akrab disapa Angie ternyata divonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Ditambah denda yang harus dibayar senilai 39,9 miliar rupiah. Tapi benarkah jika keluarga Angie menilai banyak kejanggalan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut saat ditemui di rutan Pondok Bambu kemarin? kalau dari saya tadi udah bilang ke Metro, putusan itu tentu bikin kita goncang ya. Tetapi harus tetap menghormati Mahkamah Agung dan putusan itu. Cuman kan kita bilang sebagai manusia bisa saja ada kehilafan. Siapa tahu ada kehilafan waktu putusan Pak Artijo, ya. Hanya kejanggalan itu terutama menyangkut aspek kesetaraan, fairness. Jadi saya tidak masalah bahwa Angie dihukum 12 tahun juga, no problem, selama memang itu setimpal dengan hanya kan kita tidak punya kewenangan yang mana secara logis masuk akal dan secara empiris itu terbukti. Kan saya ikut di persidangan, bukti-bukti itu kan bukti-bukti yang disampaikan saksi kan nggak diuji. Tapi saya nggak mau masuk dalam itu ya. Ini secara, maaf ya, karena saya intelektual, saya PhD di Australia, di Jerman. Jadi pertanyaan intelektual saya itu pasti ada, bukan tidak menghormati proses peradilan ya. Banyaknya uang yang harus dibayar kembali oleh Angelina Sonda senilai 39,9 miliar rupiah tampaknya membuat Profesor Lucky Sonda tak habis pikir. Bagaimana tidak, sepengetahuan Lucky, uang sebanyak itu nyatanya tak pernah dimiliki oleh sang putri tercinta. Saya nggak ada urusan dengan mereka itu urusan saya, bahwa apakah Angie punya duit sebanyak itu atau enggak. Yang saya tahu dia nggak punya uang seperti itu, malahan minta duit ke aku. Lalu terkait adanya dugaan kejanggalan-kejanggalan dalam putusan MA terhadap Angie, benarkah jika pihak Angie siap mengajukan peninjauan kembali atau PK? Jadi masih ada peluang mungkin untuk PK. Jadi bukan tidak menghormati keputusan itu, tapi hormati juga lah hak kita warga negara dari segi hak asasi manusia. Dia memang belum berpikir itu, saya yang berpikir. Sangat banyak. Karena kalau dia langsung PK dengan alasan kemanusiaan aja, itu udah dipertimbangkan pasti dengan Hakim Agung Artijo Al-Kausar ya. Jadi dan juga untuk PK, Hakim PK nggak mungkin berani jika tidak ada hal-hal yang bisa meringankan dia.
Tapi kalau dia datang ke KPK bersama lawyernya dan dia memberikan suatu pengakuan, memberikan keterbukaan secara jujur, uang itu kemana saja, dan itu menjadi satu novum atau bukti baru yang diajukan ke PK, saya yakin insya Allah itu hukuman bisa jauh berkurang dan dia dapat remisi tentunya sebagai whistleblower. Sementara itu, kondisi Angie dikabarkan drop pasca mengetahui lamanya hukuman yang harus ditanggung dan banyaknya uang yang harus dikembalikan. Benarkah Angie memikirkan nasib anaknya Keanuma Said yang masih berusia balita alias baru 4 tahun? Lantas benarkah jika keluarga Angie membantah jika Keanuma Said akan dititipkan kepada pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur dikarenakan sudah tak ada lagi yang bisa mengurus dirinya? Wah, itu bukan keluarga yang ngomong. Oh, itu istilah keluarga Prof ya? Kalau keluarga, pengacara pun nggak berhak. Iya Pak. Jadi statement Nasrullah itu statementnya. Tapi saya sebagai keluarga, kalau saya sudah nggak sanggup mengurusnya, tapi Tuhan memberi saya kesehatan, kewajiban. Angie nggak punya single parents, opanya yang harus merawat dia. Now my son Keanu is depending on my mom and dad, and then of course my economically situation now. We depend on my mom and dad's salary, and I still thank God, Alhamdulillah, that they are still working, and then they are taking good care of my son, which actually it has to be my responsibility to take care of my son and my 2 daughters. Lalu di tengah keadaan drop karena beban lamanya hukuman penjara dan banyaknya uang denda yang harus ditanggungnya, kemana teman-teman dekat Angie, termasuk Brotoseno yang dikabarkan menjadi kekasih hati Angie saat ini? Apa yang membuat Brotoseno tampak mulai jarang mengunjungi Angie di rutan Pondok Bambu? Dan mengapa pula ayahanda Angie seolah tak peduli dengan ada dan tiadanya Brotoseno di sisi Angie di saat seperti ini? Ya biasa, kalau orang nggak ada lagi ke politik itu, yang abadi itu kepentingan. Kepentingan bersama. Ya, persaudaraan itu seringkali nomor 2. Pasti udah diantisipasi bahwa dalam kondisi ini pasti teman-temannya menjauh juga, malahan ada juga suaminya menjauh atau karena jadi itu biasa, itu kita udah tahu. Makanya kita kan nggak mengharap lagi ke manusia, kita mengharap aja ke Tuhan. Sementara itu berbeda dengan kisah pasangan muda yang sedang dimabuk asmara. Inilah kabar mengejutkan dari pasangan Jonas Rivanno dan Asmiranda yang dikabarkan telah menikah diam-diam baru-baru ini. Benarkah Asmiranda telah mengajukan permohonan pembatalan untuk pernikahannya dengan Jonas? Inilah pernyataan dari pihak Pengadilan Agama Depok terkait pengajuan pembatalan pernikahan yang telah didaftarkan oleh Asmiranda. Jadi terkait dengan pemberitaan di media massa tentang Asmiranda, ternyata setelah dicek di kepanitraan, perkara yang diajukan oleh saudari Asmiranda itu ternyata memang benar telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok, terdaftar sejak tanggal 7 November 2013. Secara normatif ya, jadi saya belum bisa menyampaikan alasan yang diajukan oleh Pak Asmiranda karena memang itu sudah menyangkut substansi perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim. Rencananya sidang perdana akan digelar hari Rabu besok tanggal 27 November 2013 di Pengadilan Agama Depok. Lalu benarkah Jonas dan Asmiranda diwajibkan hadir pada sidang pertama yang beragendakan upaya mediasi? Yang jelas dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama ataupun ke pengadilan lain, pengadilan negeri misalnya, dalam perkara perdata ya,
dalam perkara privat itu, para pihak itu baik penggugat atau tergugat atau pemohon maupun termohon itu wajib kita panggil karena kita memberikan hak yang sama kepada para pihak. Keputusan Anda untuk membatalkan pernikahannya yang baru seumur jagung memang sangat mengejutkan. Saat tampil bersama beberapa waktu lalu untuk meminta maaf terkait Jonas yang sempat tidak mengakui telah menjadi mualaf, keduanya tampak kompak dan masih terlihat saling mendukung. Bahkan pada saat itu juga Jonas sempat mengaku bahwa cintanya kepada Anda tidaklah berkurang dan tak akan tergoyahkan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Lantas benarkah jika pembatalan yang diajukan oleh Asmiranda dipicu sikap Jonas yang seolah telah mempermainkan keyakinan yang Anda anut? Dan benarkah pula keputusan ini diambil Anda lantaran keluarga besarnya sudah terlanjur kecewa dengan sikap Jonas? Ya, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan dan media juga yang udah hadir di sini, dan memang tujuan kami untuk bertemu sama teman-teman karena kami mau menceritakan yang sebenarnya. Yang pertama, saya mau menyatakan bahwa saya mencabut pernyataan saya yang sebelumnya, dan saya di sini dengan ketulusan hati saya, dengan sedalam-dalamnya saya meminta maaf untuk kepada semua masyarakat umum, kepada para instansi yang terkait, MUI Depok, KUA Depok, dan juga Masjid An-Nur. Pokoknya serta untuk semua masyarakat umum yang memang merasa dirugikan dengan pemberitaan kami tentang kami dan juga pernyataan saya sebelumnya. Pasal 27 ayat 1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, seorang suami, ayat 2-nya ya. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Nah, lalu yang ketiga, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.